Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti biasa, sebelum itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan yang paling penting adalah nikmat sehat agar kita bisa menjalani semua aktivitas dengan lancar dan secara bersama-sama. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi masih sama dengan yang kemarin, yaitu adalah suku banyak, di mana pada kesempatan yang kemarin itu saya sudah menyampaikan suku banyak atau polinomial dalam bentuk cara bersusun atau pembagian biasa. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas sedikit tentang cara Horner atau sintesis atau cara Bagan. Jadi ada beberapa persepsi yang menyebutnya cara Bagan, ada yang menyebutnya cara Horner, ada yang menyebutnya cara sintesis. Pada kata lain caranya sama, cuma pada penyebutan yang berbeda. Sebelum saya lanjut, ini sedikit pengulasan tentang materi suku banyak bagi kalian yang kemarin tertinggal saat Google Meet. Di sini kalian bisa memahaminya secara bersama-sama. Semoga kalian diberi kemudahan untuk mencerna informasi yang akan saya berikan. Baik, kita lanjut di sini. Pengertian suku banyak. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Di sini adalah bentuk umumnya, di mana AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah A N min 2 X N min 2 plus titik-titik plus A2 X2 A1 X1 sampai A0. Di sini adalah suku banyak polinom dengan AN min 1, AN min 2, A2, A1, A0 adalah koefisien. Yang dimaksud koefisien adalah angka-angka di depan variabel. Nah, nanti kalian akan bertanya, Pak, variabel itu apa? Variabel itu adalah huruf yang dimulai dari A sampai Z. Jadi tergantung, tidak selamanya suku banyak itu dimulai dari X. Bisa nanti dari A, bisa dari P, tergantung daripada situasi yang ada. Nah, selanjutnya, suku banyak merupakan konstanta real dengan AN tidak sama dengan 0. Jarang sekali kita temui dalam penjelasan atau pembuktian atau contoh soal di mana 0 dituliskan untuk koefisien pada suku banyak. Biasanya langsung kalau misalkan 0 berarti habis. Yang selanjutnya adalah A0 adalah suku tetap yang merupakan konstanta real. Maksudnya di sini adalah dia konstanta benar-benar nyata, bukan min. Jadi untuk ini tidak ada minnya. Mari selanjutnya. Nilai suku banyak. Suku banyak dalam X sering ditulis dengan fungsi fx. Nah, biasanya kalian pada kesempatan atau beberapa kalian baca buku literasi biasanya ditulis fx. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang ditulis fk, fb. Jadi tergantung daripada situasi dan pada penempatan. Nah, bila nilai x diganti dengan konstanta k, maka di penyebutannya fk, biasanya kan fx. Nah, jika diganti dengan konstanta, maka dia fk, disebut nilai suku banyak. Untuk menghitung nilai suku banyak dapat dilakukan dengan cara substitusi langsung dan Horner. Nah, di sini bisa kalian lihat metode substitusi untuk bentuk umumnya. Bisa kalian lihat fx hampir sama dengan suku banyak yang awal, hanya bedanya di sini untuk x sama dengan h. Maka nanti nilai h dimasukkan ke dalam bentuk x. Yang dengan kata lain, yang ada nilai x-nya diganti dengan h. Itu secara bentuk umum. Yang kedua, metode Horner, nilai suku banyak AN, XN atau nanti sampai A0 biasanya akan dituliskan saja, yaitu adalah koefisiennya saja. Jadi nanti
pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode substitusi dan metode Horner. Lanjut. Nah, di sini adalah gambaran atau skema cara penyelesaian secara metode Horner. Kalian bisa lihat di sini AN-1 itu sama tadi yang saya sebut. Mereka adalah koefisien. Nah, jadi antara bab atau slide sebelumnya sama sesudahnya itu ada berkelanjutan atau berkesinambungan. Nah, untuk X sama dengan H itu adalah sebagai pembagi. Nah, pembagian suku banyak dengan X min H, jadi nanti ada dua, yaitu adalah pembagian suku banyak dengan X min H. X min H di sini adalah koefisien dia atau pembaginya masih 1. Nanti yang kedua adalah pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana suku atau koefisiennya atau bentuk pangkatnya itu lebih dari 1. Mari kita lihat di sini, di mana Fx sama dengan ANXN sampai nanti plus A0. Di sini yang bisa kita tarik kesimpulan atau garis bawahi adalah yang tadi saya bilang, X min H itu sebagai pembagi, H dalam kurung H adalah hasil bagi, dan PH adalah sisa. Nah, kita bisa lihat di sini pembagian, tentukan pembagian suku banyak Fx sama dengan 3x plus 4 ditambah 4x plus 3 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 dibagi x min 2. Nah, untuk yang di sini adalah penjabaran secara langsungnya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kan mungkin nanti akan bertanya-tanya atau timbul pertanyaan, Pak, ini dari mana? Ini dari mana? Maka untuk meminimalisir pertanyaan tersebut, saya akan jelaskan pembagiannya di samping. Bisa kalian lihat sendiri. Berarti di sini ada 3, yaitu apa aja, Pak? Yaitu adalah hasil bagi, pembagi, sisa. Yang di dalam itu sebagai Fx-nya. Maka kita tulis seperti ini. Fx-nya kalian tulis di dalam kotak ini, maka akan didapat 3x pangkat 4 sama. Jadi kita tulis saja Fx-nya semuanya berapa. Nah, untuk pembaginya kita taruh di sebelah di luar kurung, yaitu adalah x min 2. Nah, ini hampir sama dengan yang kalian lihat di slide yang kalian ada di tampilan kalian. Langkah pertama, jadi setiap kita memulai pembagian suku banyak, yang dibagi pertama adalah yang ini, yang saya garis bawahi, yaitu adalah 3x dengan x. Dengan x-nya nih. Nah, jadi yang dibagi adalah yang awalan depan. Nah, berarti 3x pangkat 4, kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. 3x pangkat 4 dibagi x. Nah, ingat koefisien di sini untuk x yang di bawah itu sama dengan 1. Namun biasanya untuk koefisien 1 jarang sekali dituliskan, karena ketika kalian sudah menulis x itu sudah mewakili daripada koefisien 1. Maka kini dibagi 3 bagi 1 didapat 3 x pangkat 4 dibagi x. Ingat dalam aturan pangkat atau bentuk eksponen yaitu pangkat dikurang, berarti 4 dikurang 1, maka didapat x pangkat 3. Sesudah didapat ditaruh di hasil bagi, yaitu ya di sini, yaitu 3 x pangkat 3. Setelah didapat gimana? Nah, kalian kalikan dengan pembagi. Berarti 3x pangkat 3 dikali x, maka didapat 3x pangkat 4. Kemudian, apakah sudah selesai? Belum. Ternyata yang min 2 juga ikut sertakan dalam pembagian, maka akan didapat
min 6x pangkat 3. Pak, min 6 itu didapat dari mana? Kalian lihat, di sini ada 3 dikali min 2, min 6. X pangkat 3 tinggal mengikuti. Setelah didapat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian kurangkan. Pak, kenapa dikurangkan? Kenapa nggak dijumlahkan? Lihat posisi di sini, 3x pangkat 4 dengan 3x pangkat 4 itu nilainya sama-sama positif. Agar menghasilkan nilainya 0, maka tanda yang di sini adalah negatif. Maka 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 habis atau 0. Untuk 0 tidak usah dituliskan karena tidak akan mempengaruhi nilai atau suatu fungsi tersebut. Nanti yang lanjut kita bergeser ke pangkat 3. 4x pangkat 3 dikurang min 6x pangkat 3. Di sini kalian lihat, di sini adalah ada min dengan min. Maka ketika min ketemu min, hasilnya positif. Maka 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3, maka akan didapat 10x pangkat 3. Nah, setelah itu yang di atasnya tinggal kalian tulis ulang saja, yaitu min x pangkat 2 ditambah 5x min 7. Setelah sampai kalian tuliskan min 7, jadi intinya untuk pembagian suku banyak, gimana caranya untuk fx itu tidak bisa dibagi sama pembagi, maka itu sudah sisa bagi. Kita lihat di sini, ini masih bisa dibagi. 10x pangkat 3 dibagi x itu maka didapat di atasnya di sini adalah plus 10x pangkat 2. Kenapa? Karena kalian lihat pangkatnya kalian kurang aja, 3 dikurang 1, maka didapat 2. Kalian kalikan seperti biasa, maka akan mendapat 10x pangkat 3 min 20x kuadrat sama angkanya adalah dikurang 10x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3, maka akan habis. Kemudian min x kuadrat min ketemu min plus, maka di sini akan kalian tulis 19x kuadrat, yang di atas tinggal kalian tulis ulang plus 5x min 7. Setelah ini sama halnya, kalian kali dibagi dengan pembagi, maka di sini dapat plus 19x dikali lagi dengan pembagi, maka 19x pangkat 2. Kemudian 19x dikali min 2, maka didapat min 38x. Tandanya tetap dikurang. Habis x pangkat 2, kita fokus ke x, yaitu 5x min ketemu min, maka akan didapat positif. Berarti 5x ditambah 38x, maka didapat 43x min 7. Setelah ini apakah masih bisa dibagi? Ternyata masih bisa, yaitu 43x dibagi dengan x itu bisa. Maka didapat untuk yang di atasnya adalah 43. Nah, di sini dapat 43. Nah, setelah didapat 43, kalian kalikan biasa. Maka di sini dapat 43x, 43 dikali min 2 min 86. Tinggal dikurang. X-nya habis, kemudian min 7 dikurang 86, maka didapat 79. Nah, ini biasa ditulis dengan SB, sisa bagi. Yang di atas ini ditulis biasanya ditulis HB. Itulah hasil bagi. Untuk X min 2 adalah sisa pembagian. Itulah untuk cara bersusun. Ini kan untuk cara bersusun kan mungkin kalian akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena kalian harus membagi dulu, kemudian mengkalikan
dulu, kemudian menjumlahkan, mengurangi, itu akan memakan waktu yang lumayan panjang kan. Karena ini juga adalah lanjutan dari bentuk eksponen atau bentuk pangkat yang kalian pelajari kelas 10. Nah, ada cara yang kedua, yaitu adalah cara Horner, yaitu adalah cara bersusun. Kita masih fokus untuk soal yang sama tapi berbeda cara. Kita masuk untuk cara bersusun. Saya akan jelaskan di sini. Yang kedua adalah cara Horner. Nah, soalnya masih sama dengan yang ini, berarti di sini kita tulis dulu fx-nya, yaitu adalah 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x min 7, di mana pembaginya px-nya adalah x min 2. Nah, untuk Horner ini adalah yang saya bilang tadi adalah kalian tulis atau dibuat dulu seperti skema seperti ini, di mana yang mengisi di sini adalah koefisien daripada variabel, diurutkan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Maka di sini kalian bisa lihat, sebelum kalian tulis fx-nya, kalian cari px-nya dulu, yaitu di mana x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Kenapa 2? Karena min 2 itu pindah ruas ke kanan jadi positif. 0 tambah 2 sama dengan 2. Maka untuk 2 posisinya di luar, taruh di sini. Nah, untuk mengisi posisi yang di dalam ini, kita tulis adalah koefisiennya saja. Yaitu kita lihat pangkat 4 koefisiennya berapa? Berarti 3. Pangkat 3 koefisiennya berapa? 4. Pangkat 2 min 1. Ketika dia ada min, itu diikut sertakan, jangan langsung 1. Karena itu akan mempengaruhi nilai hasil daripada apa yang kalian kerjakan. Kemudian pangkat 1 atau x saja berarti di sini 5. Yang terakhir adalah konstanta. Nah, ini kebetulan untuk contoh yang saya berikan, pangkatnya berurutan dan ada semua. Kemungkinan nanti pada saat kalian mengerjakan, itu ada pangkatnya yang lompat. Maksudnya pangkat lompat apa sih, Pak? Yaitu dari pangkat 4 langsung ke pangkat 2, pangkat 3-nya tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut untuk metode Horner ini, yaitu adalah 3 yang di sini kalian langsung turunkan ke bawah. Nah, kemudian setelah itu kalian kalikan untuk ke pembagi. Jadi kalau naik itu bentuknya kali. Berarti 3 kali 2 maka didapat 6. Nah, kalau yang cara bersusun itu kan mengikuti daripada apa yang harus dihilangkan, tapi untuk cara Horner selalu tandanya positif atau ditambah atau dijumlah. Maka didapat di sini adalah 6. 4 tambah 6 adalah 10. Pak, apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Lanjut, kita naik ke atas lagi. Berarti bentuknya dikali 2. Maka didapat di sini berapa? 20. Maka min 1 ditambah 20 didapat 19. Apakah sudah selesai? Belum. Sama, dikali dengan 2. Maka didapat berapa? 38. 5 ditambah 38 didapat berapa? 43. Sama, bentuknya masih dikali dengan 2. Maka didapat 86. Dan di sini adalah 79. Nah, ini adalah SB. Sisa bagi, kalian bisa lihat di tampilan sama persis dengan apa yang kalian lihat dengan cara bersusun.
yaitu hasil sisa baginya sama-sama 79. Nah, menjadi pertanyaan apakah sama dengan hasil baginya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada 3, 10, 19, 43. Nah, untuk fx-nya itu adalah dimulai dari pangkat tertingginya 4. Maka ketika sudah dijumlahkan sampai sini, pangkatnya berkurang 1. Maka kalau ditulis 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 43. Nah, ini adalah hasil baginya. Nah, kita lihat, jadi ketika yang di atas pangkatnya 4, yang di bawah pangkatnya 3. Yang sebelahnya itu mengikuti dari pangkat 3, berarti berurutan saja. Berarti pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Nah, bisa kalian lihat caranya dan hasilnya. Lebih cepat, lebih efisien untuk menghemat waktu, apalagi ketika kalian ujian. Ini bisa menghemat waktu kalian dan meminimalisir kalian mengerjakannya salah, karena ini lebih gampang dan bisa lebih teliti kalian memeriksanya. Maka di sini didapat SB-nya 79, HB-nya 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat plus 19x plus 43. Nah, jadi cara bersusun dengan cara Horner hampir sama, cuma beda langkahnya, tapi untuk jawabannya itu pasti sama. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan untuk 2 materi saja, yaitu adalah cara substitusi atau cara bersusun. Cara bersusun. Yang kedua adalah cara Horner. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada cara pembagian teorema sisa dan teorema faktor pada pertemuan selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini bisa mempermudah kalian dalam referensi kalian belajar agar mudah dipahami dan bisa berguna bagi kalian semua. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.